Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Katakan, aku terbang. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Sembah Tuhan, oh sembah Tuhan, menyembah-Mu Yesus.
Aku disayang Tuhan Yesus, kau dicintai Tuhan Yesus.
pacaran, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan.
Ketika kami memuji, menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah peribadahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin Engkau berkenan berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu justru akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah berbicara kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir bersama dengan saya. Saya memberikan judul renungan pada sore yang indah ini dengan judul Yang Mana atau Siapa Tuhannya Orang Kristen. Renungan ini menuntut Anda dan saya untuk berpikir. Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan bersabda pada Markus pasal 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dulu sebelum ada internet, semua orang beragama, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, semua orang sepakat. Mereka bilang, Pak, Bu, walaupun kita ini agamanya tidak sama, agama kita berbeda-beda, tetapi Tuhan kita itu tetap sama. Sebab apa? Tuhan Sang Pencipta itu Esa. Sekarang setelah ada internet, semua orang beragama yang beda-beda macamnya ini tadi mulai buat video masing-masing, video pengajaran agama mereka masing-masing yang bisa ditonton oleh semua masyarakat secara bebas. Di situ kita melihat dan dikagetkan, kalau Tuhannya sama, agama A, B, C, D, E sampai Z, nyembahnya Tuhan yang Esa, pencipta yang cuma satu, saya yakin ajarannya pasti sama. Namun kita dikagetkan, ajarannya berbeda-beda, sehingga saya berkesimpulan Tuhan yang disembah oleh macam-macam agama ini memang berbeda. Harus diterima ya. Saya bandingkan lebih dulu dengan hal yang sudah umum, masyarakat luas tahu, antara Kristen dan Islam untuk hal yang sederhana. Ajaran Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bilang, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam tubuhmu
Tidak ada yang bisa menajiskan kamu. Artinya Yesus Tuhan ingin kasih tahu kepada saudara dan saya, pengikutnya, bahwa semua makanan itu halal. Sedangkan sedangkan Islam, mereka masih ngikuti hukum Taurat. Sebab klaim saudara yang kita kasih dari Islam ini bahwa Al-Quran sumbernya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. 3 kitab mereka ada di Alkitabnya orang Kristen. Mereka bilang babi haram. Bapak Ibu, hati-hati kalau Anda klaim sumbernya Taurat. Termasuk zaman sekarang ini muncul juga Kristen alternatif, menamakan diri Kristen alternatif, yang nampaknya bangga dengan mereka bilang, kami Kristen tidak makan babi. Bukan Advent ya, lainnya. Kami Kristen tapi tidak makan babi. Bapak Ibu, ayo sekarang buka-bukaan. Taurat diteliti. Apakah benar yang najis itu cuman babi? Imamat 11, kita baca lebih dulu ayat 1 sampai dengan 6. Alkitabnya kita itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama kurang lebih isinya adalah Taurat, Zabur, itu Mazmur, kitab para nabi. Perjanjian baru, Injil Yesus Kristus, tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, surat-surat, Wahyu. Nah Bapak Ibu, mari kita teliti. Harusnya Tauratnya kan sama. Di situ judul bacaannya adalah binatang yang haram dan yang tidak haram. Kita lihat ayat 1 sampai 6 dulu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, yaitu apa? Unta. Unta itu haram menurut hukum Taurat. Tetapi saudara kita dari Muslim, unta ini dianggap halal. Bahkan susunya diminum dicampur dengan kencing unta. Mereka meyakini ada khasiat tertentu. Tetapi catatan hukum Taurat bilang unta itu salah satunya yang diharamkan oleh Tuhan di hukum Taurat. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci. Ada banyak orang yang suka makan kelinci, sate kelinci. Oh, rasanya kayak ayam ya. Bapak Ibu, kalau Kristen tidak ada masalah, semua halal. Sebab Yesus Tuhan bilang apa?
Yang mbok makan, yang mbok minum, besok pagi itu sudah urusannya selesai, masuk di toilet, selesai. Yang haram, yang najis adalah yang dari dalam yang keluar. Anda bisa baca nanti di Markus pasal 7, baca semua. Ya itu apa? Dalam bentuk pikiran jahat, dalam bentuk tindakan, keserakan, iri hati, percabulan, zina dan lain sebagainya. Itu yang najis. Oleh karena itu Rasulnya juga bilang, soal keselamatan itu bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran oleh Roh Kudus. Sudah kamu makan sembarang, tapi sing baik ya, kelakuan sing baik. Jangan apa-apa haram, duit pertama halal, kan gitu. Masalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Bukan cuma kelinci saja Bapak Ibu, bahwa ada banyak catatan binatang yang diharamkan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat yang dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Terutama sahabat-sahabat yang saya kasih dari Muslim, dari Islam. Mungkin mereka tidak sadar atau tidak pernah baca Taurat. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bahwa unta itu haram, kelinci itu haram, lele itu haram, belut itu haram. Saya tunjukkan ayat 10. Kita loncat ayat 10. Imamat 11 ayat 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriap di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Lele, belut ndak bersirip, ndak bersisik, haram. Malah dibuat pecel lele. Nah, Kristen suka ndak apa-apa wong, halal loh, ndak masalah. Kabeh badoken sembarang. Beres, ya. Ini Taurat bilang itu catatannya. Yang tidak bersisik, tidak bersirip, baik di laut, di sungai, itu haram, kejijikan bagimu. Lele, kutuk, belut. Udang gimana? Piting gimana? Haram. Wes, malah pengen mangan seafood gitu. Keliru. Iya. Iya. Haram. Udang haram, piting haram. Loncat lagi. 29 30. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap, yang berkeriap di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Saudara, kerang, siput, bekecot itu haram. Malah dadeknya sate 02 gitu. Haram. Ya, 02, sate 02. Ya, itu haram. Termasuk tikus. Teman-teman Manado itu suka ngasih tikus itu yang dari apa itu, yang gede itu. Wih, saya kalau ditawari itu, saya ada ini Pak Pendeta. Lah parone apa? Aku sing 2B ini ya wis ya. Wah, kerengsengan babi kecap ini aja ya. Lebih jelas ini ya.
Nah Bapak Ibu, termasuk apa? Kodok, suike itu haram. Tetapi puji Tuhan, saya suka suike, saya Kristen, halal, enggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, mengapa tidak sama? Jangan-jangan Tuhan yang disembah juga berbeda. Ajarannya kok tidak sama? Kristen, Tuhan Yesus bilang, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ditambahi lagi, jangan berzina. Sesungguhnya aku berkata, jika kamu melihat perempuan dan kamu menginginkan dia, kamu sudah berzina di dalam hati. Tuhan Yesus ajarkan Kristen harus monogami. Tidak boleh nikah dua, tidak boleh tiga, satu, cuma satu. Cocok tidak cocok, openono sampai mati. Itu Kristen. Ya, wah, tapi bencana Pak Pendeta, ya salah pilih karepmu gitu. Hukumnya memang monogami. Ya, zina cocok. Ya, kalau kamu tambah satu berarti zina. 10 perintah Allah jangan berzina, klop. Tuhan Yesus bilang tidak boleh monogami. Saudara kita Muslim bilang daripada berzina boleh poligami. Catatannya, Kanjeng Nabi ngasih catatan, Kanjeng Nabi Muhammad harus adil, jasmani rohani adil, harus bukan karena syahwat, karena ingin menolong, melindungi janda ini tadi. Nah Bapak Ibu, dari dua contoh perbedaan yang diajarkan, saya berani berkesimpulan pasti Tuhan yang disembah berbeda. Pasti berbeda. Belum nanti dengan agama yang lain, agama yang lain, agama yang lain. Pasti berbeda. Nah Bapak Ibu, muncul sekarang pertanyaan, yang mana Tuhannya orang Kristen? Kalau tadi Yesus Tuhan bersabda, Tuhan itu Esa. Saya akan cari Tuhan yang Esa, yang pencipta itu, mulai dari kitab Taurat sebagai kitab permulaan, kitab sucinya orang Kristen. Di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Pencipta yang menciptakan manusia, bumi dengan segenap isinya. Lihat betapa konsistennya kitab sucinya orang Kristen. Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya Dia juga adalah Allah yang marah kepada Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah. Dia juga adalah Allah yang merancangkan keselamatan, yang berkata, maka keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu ular. Yaitu dia yang merancangkan keselamatan lewat Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu, Dia juga adalah Tuhan yang telah marah pada zamannya Nuh, sehingga bumi ini ditenggelamkan dengan 40 hari 40 malam
hujan tiada henti. Dia adalah Tuhan yang memanggil Abraham sebagai bapaknya orang yang percaya, orang yang beriman kepada Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan dalam panggilan itu ternyata sesuai dengan kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, Bapak Ibu, semua orang yakin bahwa orang Israel keluar dari Mesir itu bukan dongeng. Itu adalah fakta sejarah. Semua orang kagum bahwa Tuhan yang memakai Musa, menyertai Musa dengan begitu banyak mujizat yang dahsyat, sampai yang ke-11 adalah laut yang dibelah. Semua orang percaya itu. Semua orang kagum kepada Musa, takjub kepada Tuhan. Dan kalau ada filmnya, tidak pernah sepi film itu. Nah, Bapak Ibu, lihat, kita baru ngelihat Tuhan yang tadi menciptakan alam semesta dan manusia, yang sekarang bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dengan dipimpin oleh Musa. Dan semua orang percaya. Berarti di Taurat ini menceritakan tentang siapa? Tentang orang Israel. Tentang orang Israel. Lewat Abraham, lewat Ishak, lewat Yakub, dan yang sedang dibawa keluar itu adalah keturunan keempat daripada Abraham, yaitu generasinya Musa, Yosua ini tadi, yang nanti nyebrang sungai Yordan masuk ke negeri Kanaan dan menggenapi janji Tuhan bahwa negeri yang diberikan oleh Tuhan lewat janji kepada Abraham boleh benar-benar dimiliki oleh keturunan Yakub yang namanya diganti dengan Israel. Ini fakta sejarah yang terkait dengan janji Tuhan kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika mereka baru keluar
dari tanah Mesir. Mereka berkemah di gunung Allah, Sinai, atau yang biasa disebut juga Horeb. Nah, disitulah hukum Taurat pertama itu diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa, di mana Musa diminta oleh Tuhan, Musa, kamu naik ke gunungku sana, bawa 2 loh batu. Tuhan menulis 10 perintah Allah di 2 loh batu. Musa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum demi 10 perintah Allah yang Tuhan berikan. Namun apa yang terjadi ketika Musa turun, Musa melihat Harun telah berbuat yang mengecewakan sekali hati Tuhan. Harun memimpin orang Israel menyembah patung lembu emas karena Musa enggak turun-turun, dan mereka bersaksi, inilah Allah kami yang menuntun kami keluar dari Mesir. Ngamuk Musa, 2 loh batu ini dibanting sama Musa, pecah. Tuhan bilang, Musa, buat 2 loh batu baru lagi, seperti yang lama, seperti yang kau pecahkan tadi. Kamu naik kembali ke gunung. Kembali dengan kasih Tuhan menulis dengan jarinya lagi 10 perintah Allah. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan, disabdakan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak boleh 1 titik, 1 koma, 1 iota dari hukumku ini hilang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 10 perintah ini itu hilang. Bapak Ibu, Taurat yang tidak boleh batal, tidak boleh hilang, itu 10 perintah Allah. Mengapa? Karena hukum ini dipakai sampai dengan kiamat, sampai dengan langit dan bumi lenyap. Isinya hukum moral. Perintah 1 sampai 4 itu adalah yang vertikal. Kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah 5, mulai hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah yang horizontal. Mengapa? Karena ternyata Yesus yang disebut Tuhan oleh orang Kristen memakai 10 perintah Allah yang maha penting ini menjadi hukum kasihnya Dia. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Padahal Taurat, aturan dan ketentuan yang lainnya itu sudah tidak perlu kita lakukan. Lanjut. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini perintah 1 sampai 4. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ternyata hukum yang kedua, Yesus Tuhan bilang apa? Itu sama dengan yang pertama. Mengapa? Keterangannya apa kok bisa sama? Karena Tuhan Yesus ingin kasih tahu kepada saudara dan saya, jika kamu bilang kau mengasihi Tuhanmu yang tidak kelihatan,
itu akan tercermin di dalam hidupmu sehari-hari. Engkau mencintai sesama yang kelihatan. Apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Ketika aku lapar, kamu kasih makan. Ketika aku haus, kamu kasih minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih pakaian. Itu kamu lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Jadi percuma orang Kristen bilang, aku mengasihi Tuhan, setiap hari gegeran sama sesama, mbojai. Tapi ketika engkau hidup mencintai sesamamu, itu bukti engkau mengasihi Tuhanmu yang tidak kelihatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Alkitab kita setebal ini, itu sama Tuhan Yesus diringkas, disingkat hukum kasih ini. Silakan dijabarkan, silakan diterapkan dalam hidup, tidak pernah akan habis. Nah Bapak Ibu, 10 perintah Allah, 2 loh batu ini tadi, bukan oleh Tuhan diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak. Tetapi diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, berkemah di Horeb. Ulangan 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Oleh karena itu disebut Taurat Musa, bukan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mari dilihat judulnya ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Garis bawahi Alkitab Bapak Ibu, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Garis bawahi, bukan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi kepada kita yang masih hidup, kata Musa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, muncul pertanyaan sekarang, kok bisa beda Tuhan yang disembah antara agama A, B, C, D, E, F, Z ini tadi? Kok bisa beda? Bapak Ibu, Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Mazmur ini diucapkan oleh Daud. Dari mana kita bisa tahu? Anda bisa ngelihat di pasal 145 ayat 1. Ya, itu Daud yang ngomong sampai 47.
Ia memberitakan firman-Nya. Ia huruf besar, firman-Nya, nya huruf besar, artinya Tuhan. Kepada siapa? Kepada Yakub, kepada Israel. Ketetapannya Tuhan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Tuhan tidak ngomong dengan bangsa lain. Tuhan khusus hukumnya, ketetapannya Tuhan sampaikan hanya kepada Yakub yang adalah Israel secara khusus, secara terbatas. Dia tidak ngomong kepada segala bangsa. Wajar nek bangsa sana tidak tahu hukum-hukum Allah yang adalah Sang Pencipta. Tidak tahu. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Karena Tuhan tidak ngomong, otomatis mereka tidak kenal. Karena itu Bapak Ibu rajin ibadah. Supaya apa? Anda sempat dengar hukum-hukumnya. Kalau saudara tidak sempat dengan hukumnya, Anda pun juga akan tidak kenal tentang ketetapan Dia. Nih lihat, bangsa sana tidak dijak ngomong kok, tidak pernah dengar kok. Gimana mereka bisa kenal hukum Allah? Pasti tidak. Mengapa demikian? Ini juga menyimpulkan bahwa ternyata ketika Tuhan ngomong, itu biasanya Tuhan pakai penyambung lidahnya adalah siapa? Nabi. Oleh karena itu kalau Anda cek di dalam Alkitab, semua nabi di dalam kitab suci kita itu selalu dari keturunan Yakub yang adalah Israel. Tidak ada nabi dari bangsa lain, tidak ada. Tuhan ngomong secara khusus, edisi khusus, hanya kepada Israel. Nah Bapak Ibu, alasan yang kedua, mengapa bisa beda? Mazmur 33 ayat 12. Yang menyampaikan Mazmur adalah Daud. Anda bisa cek di atasnya siapa yang bermazmur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bapak Ibu, tidak banyak pembicara yang menerangkan ayat ini. Orang berpikir banyak jemaat, Allah dan Tuhan pikirnya itu sama artinya. Padahal ini beda. Bapak Ibu, oret-oretan ini ayat penting ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Arti kata Allah adalah yang dipuji dan yang disembah. Sehingga Allah itu jumlahnya bisa banyak dengan penulisan A-nya itu huruf kecil. Saya ulang ya, arti kata Allah yang dipuji dan disembah. Sehingga Allah itu bisa jumlahnya banyak dengan cara penulisan A-nya itu huruf kecil. Tak tunjukkan lagi, balik Ulangan 5 tadi kita baru baca 1 sampai 3.
Sekarang 4 sampai 7. Ulangan 5, sekarang mulai 4 sampai 7. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berarti Tuhannya sama dengan yang pertama. Jangan ada padamu, apa Bapak Ibu? Hanya huruf kecil, Allah lain di hadapanku. Berarti Allah yang huruf kecil jumlahnya bisa banyak. Yang seperti apa? Oh, Bapak itu biasa bawa bunga terus berdoa di pohon ringin. Allah yang dipuji dan disembah yang apa genderuwo yang ada di ringin itu tadi. Oh, Bapak ini suka nganu keris. Ya sudah, yang dipuji yang disembah ya itu. Oh, ini suka dewa-dewa. Ya itu tadi, yang dipuji dan yang disembah. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada Mazmur tadi. Arti kata Tuhan adalah Sang Pencipta bumi dengan segenap isinya. Oleh karena itu dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya. Kalau bangsa menyembah, memuji dan menyembah Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, berbahagialah, karena engkau menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang Esa, yang menciptakan kamu dengan alam semesta yang ada. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri, dan ini merujuk kepada Israel. Lewat apa Tuhan memilih? Lewat perjanjian sunat Tuhan dengan Abraham. Bapak Ibu, di Kejadian 17 itu perjanjian sunat Abraham dengan Allah, supaya dengan sunat tadi Abraham turun-temurun menjadi umatnya, dan Tuhan menjadi Allahnya turun-temurun Abraham selanjutnya, ditandai dengan sunat. Sama seperti zaman dulu di padang gembalaan, karena gembala lembu sapi itu banyak atau kuda itu banyak, maka gembala yang namanya sumber itu semua hewannya itu dinyos tempongnya SB sumber tadi. Gembala yang namanya Roni RSE Roni Suwono tempongnya, supaya apa? Diketek kui. Paham Bapak Ibu? Sunat itu untuk nanda itu. Bukti kamu dipilih oleh Tuhan, itu sunat. Kemudian Tuhan bilang sama Abraham, kalau di antara kamu, di antara keluargamu, internal kamu, baik anakmu atau anak budak yang lahir di tempatmu, laki-laki semua harus disunat pada hari yang ke-8. Ternyata ada yang tidak mau disunat, kamu harus lenyapkan mereka dari antara kamu. Kenapa? Karena orang ini mengingkari perjanjianku dengan kamu, internal loh.
saudara kita yang di sana salah mengartikan. Padahal mereka tak melok perjanjian, ya toh? Tapi salah mengartikan, seakan-akan sunat itu dia, sunat itu Israel, Musa juga harus disunat. Nah Bapak Ibu, mereka bilang yang tidak sunat itu tadi kan muncul sebutan kafir, maka halal darahmu. Salah, iya. Yang harus dilenyapkan itu internal, nggak usah ke sana-sana. Kalau dalam keluargamu sendiri Abraham, ternyata ada laki-laki, baik itu anakmu, putumu dan lain sebagainya, atau budak yang melahirkan di dalam rumahmu tidak disunat, berarti orang ini mengingkari perjanjianku, maka orang ini harus dilenyapkan. Internal, bukan sana-sana. Sana-sana tidak melok janjian, biarin. Tidak usah melebar-lebar, begitu loh. Terus gaya sok suci, tidak usah. Nah Bapak Ibu, sekarang kita ambil kesimpulan. Tuhan yang mulai di awal itu siapa? Yang menciptakan langit bumi, menciptakan segala isinya, menciptakan manusia. Ternyata dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Mengapa? Karena dia bilang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, huruf besar. Juga mereka yang telah menikam dia. Tuhan Yesus di atas kayu salib kan ditusuk tombak kan. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Dia bersabda, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, dia adalah firman yang keluar dari mulut Allah, yang ada memang sejak awal dia ada, dan yang sudah ada sebelum bumi dijadikan dia sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu, mengapa demikian? Ternyata dia adalah satu-satunya juru selamat yang akan menentukan hidup mati seseorang. Karena dia berkata, kamu jangan takut kepada seseorang yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada dia yang bukan hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi sekaligus jiwa di dalam neraka. Yaitu siapa? Yesus. Mengapa demikian? Karena akhirnya rasulnya menyimpulkan di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Dia yang punya hukum sekaligus dia hakimnya, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan, yaitu Yesus. Penutup khotbah saya Wahyu 22 ayat 12 dan 13.
Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Diawali dengan Dia menciptakan, diisi dengan segala kasih sayang di dalam hidup manusia, di dalam karya keselamatannya, dan diakhiri dengan penghakiman Dia kepada setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Dan berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang Anda sudah pilih untuk menjadi pengikut Kristus adalah satu pilihan yang tepat, karena Anda dan saya menyembah dan mengikut Tuhan yang Esa, yang adalah Sang Pencipta, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.